Di sudut kota yang tak terlalu besar, ada sebuah lapak sederhana di pinggir jalan. Sebuah gerobak martabak berwarna hijau tua dengan tulisan tangan di kacanya. Martabak Pak Wahyu, asli sejak 1998. Setiap malam, sebelum langit benar-benar gelap, Pak Wahyu sudah bersiap. Ia tiba dengan motornya, membuka tenda lipat, menyalakan lampu gantung kecil, dan mulai meracik adonan. Gerobaknya tidak istimewa, kayu yang mulai memudar, loyang yang telah menghitam di bagian bawah, serta ember plastik tempat adonan yang tampak sudah puluhan kali diganti tutupnya. Namun entah mengapa, gerobak itu nyaris tak pernah sepi. Pelanggan datang dan pergi. Anak-anak muda, keluarga kecil, tukang ojek, bahkan orang-orang kantoran. Semua menyukai martabak buatan Pak Wahyu. Tekstur kulitnya lembut tapi tidak basah. Isian telur atau coklat kacangnya selalu terasa pas dan tak pernah ada yang kebanyakan minyak. Orang-orang bilang martabak Pak Wahyu punya rasa yang ngangeni. Ada yang bilang karena resep turun-temurun, ada pula yang percaya itu soal jam terbang. Pak Wahyu sendiri tak pernah banyak bicara soal resep. Bila ditanya, ia hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Yang penting, jangan pelit bahan dan jangan buru-buru masak." Usahanya sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Dari awal hanya laku 3 loyang sehari, sampai bisa membuka 2 gerobak di 2 lokasi. Tapi sekarang, ia hanya menjaga 1 gerobak saja. Katanya, usia tak lagi muda. Ia lebih senang berdagang pelan-pelan. Namun meski usia mulai menua, gerakan tangannya tetap cekatan. Ia bisa memecah telur sambil berbincang dengan pembeli. Bisa meracik topping sambil mengingat pesanan yang datang bersamaan. Malam itu, seorang pelanggan tetap, Mas Yoga, datang seperti biasa. "Pak Wahyu, 2 telur bebek ya? 1 pedas, 1 enggak?" Pak Wahyu mengangguk, langsung menuangkan adonan. "Kayaknya makin ramai aja nih sekarang, Pak," kata Yoga sambil duduk di bangku plastik yang tersedia. Pak Wahyu tersenyum. "Alhamdulillah Mas, rezeki nggak kemana. Padahal banyak martabak baru buka loh. Tapi tetap aja, yang kesini makin banyak." Pak Wahyu tidak menanggapi. Ia hanya menutup martabaknya dan membiarkannya matang perlahan. Dalam hati, ia tahu semua ini bukan sekadar soal rasa, tapi tentang kesabaran yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Tentang malam-malam hujan di masa lalu, saat ia tetap berdagang, walau tak satu pun pembeli datang. Tentang hari-hari penuh lelah saat harus mendorong gerobak pulang karena motornya mogok. Kini semua perjuangan itu seperti terbayar. Ia hidup berkecukupan. Rumahnya cukup besar di kawasan yang tenang. 2 anaknya sudah kuliah dan istrinya, Bu Sari, kini tak perlu lagi ikut bantu berjualan. Tapi kehidupan memang tak pernah memberi jaminan bahwa segalanya akan berjalan mulus selamanya. Malam itu, saat gerobak mulai sepi dan ia hendak menutup lapak, langit terlihat sedikit kelabu. Pak Wahyu mendongak sebentar. Ia menatap awan gelap yang perlahan menggantung di atas kotanya. Lalu menghela napas dan mulai merapikan peralatannya. Ia tak tahu bahwa setelah malam itu, segalanya perlahan akan berubah. Sudah 2 dekade lebih Pak Wahyu berdiri di balik gerobaknya. Di bawah lampu gantung yang redup, ia membolak-balik martabak dengan tangan terlatih. Wajahnya mulai keriput, tapi senyumnya tetap hangat. Para pelanggan yang datang silih berganti seperti keluarga sendiri. Tak sedikit yang kini membawa anak mereka, mengenalkan martabak Pak Wahyu sebagai bagian dari kenangan masa kecil. Malam itu tak ada yang berbeda. Pak Wahyu menutup lapak sedikit lebih awal karena gerimis turun. Ia pulang dengan hati tenang, menyimpan uang hasil dagang di saku dalam jaketnya, dan sesampainya di rumah,
Ia langsung merebahkan diri. Tubuhnya lelah, tapi batinnya tentram. Namun tengah malam, ketika semua orang masih terlelap, sebuah ketukan keras mengguncang pintu depan rumah. "Pak Wahyu, cepat bangun, lapak Bapak." Kebakaran. Ia terbangun dalam kebingungan. Nafasnya tercekat. Ia langsung meraih jaket dan berlari keluar rumah tanpa sepatu. Asap sudah terlihat dari kejauhan. Cahaya merah membias di langit gelap. Ketika ia tiba di lokasi lapaknya, yang ia lihat hanyalah puing dan bara yang masih menyala. Gerobaknya, yang sudah menemaninya puluhan tahun, hangus terbakar. Besi-besinya melengkung, kayunya habis menjadi arang. Beberapa warga berdiri menonton. Ada yang memegang ember, ada yang berusaha memadamkan sisa api. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana api itu bermula. "Katanya dari korsleting listrik, Pak," ujar seorang petugas ronda. "Mungkin dari kabel lampu gantungnya." Pak Wahyu hanya bisa menatap diam. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Semua rasanya terlalu cepat, terlalu tak masuk akal. Esoknya berita itu menyebar. Banyak yang bersimpati. Beberapa tetangga datang menjenguk, membawakan makanan atau sekadar menghibur. Tapi simpati tak bisa menggantikan gerobak yang hilang, alat-alat yang tak bisa dipakai lagi, dan tempat usaha yang kini hanya tersisa tanah gosong. Ia mencoba bangkit, mencoba menyewa gerobak bekas milik temannya, berdagang di tempat yang lebih sempit. Tapi lain rasanya. Tak ada yang datang seperti dulu. Orang-orang mungkin sudah merasa kehilangan kepercayaan, atau mungkin hanya enggan mencari ke tempat barunya yang jauh dari pusat keramaian. Hari demi hari, Pak Wahyu pulang dengan hasil yang makin tipis. 1 loyang martabak tak laku, bahan-bahan sisa terbuang. Tabungan yang tersisa terkuras untuk kebutuhan rumah. Anak sulungnya yang sedang kuliah harus berhenti sementara. Bu Sari, istrinya, mulai menjahit kecil-kecilan untuk membantu pengeluaran. Pak Wahyu tak pernah mengeluh di depan keluarga, tapi malam-malamnya kini lebih banyak dihabiskan duduk diam di teras, menatap lampu jalanan yang temaram, bertanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi begitu tiba-tiba? Suatu sore, saat hujan rintik turun dan Pak Wahyu sedang duduk sendirian di warung kopi kecil dekat pasar, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh. Seseorang berdiri di sana. Lelaki seusianya, tapi berpenampilan lebih rapi, lebih tenang. Tatapannya tajam, tapi tak menyeramkan. Senyumnya ramah, tapi entah mengapa terasa mengandung sesuatu yang lain. "Masih ingat aku?" tanyanya. Pak Wahyu memicingkan mata, lalu tersenyum samar. "Wah, ini Yudi, ya?" Yudi mengangguk. "Lama nggak ketemu. Aku dengar kabar soal lapakmu." Pak Wahyu menunduk. "Iya, begitulah." Mereka mengobrol panjang. Tentang masa lalu, tentang anak-anak, tentang bagaimana kehidupan berubah. Sampai pada satu titik, Yudi bersandar lebih dekat ke meja. "Ya, aku tahu kamu orang kuat. Tapi kadang, hidup ini nggak cukup dilawan dengan cara biasa." Pak Wahyu mengernyit. "Maksudmu?" Yudi menatapnya lurus. "Ada jalan lain, tapi bukan untuk semua orang." Pak Wahyu diam. Yudi melanjutkan. "Aku bisa bantu, tapi ada satu syarat. Sebuah ritual. Nggak berat, tapi harus dijalani sepenuh hati." Pak Wahyu tidak langsung menanggapi. Malam makin larut. Kopi di cangkir mereka sudah dingin. Hujan masih turun perlahan, menyelimuti kota dengan sunyi yang aneh. Yudi lalu berdiri. "Pikirkan baik-baik. Aku masih di kota ini. Kalau kamu mau, carilah aku." Pak Wahyu hanya menatap punggung temannya yang perlahan menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan yang basah. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Pak Wahyu tetap mencoba bangkit dengan cara-cara yang ia tahu, meminjam uang dari kerabat,
mencoba jualan kecil-kecilan dengan perlengkapan seadanya. Tapi semua usahanya seperti berujung buntu. Orang-orang tak lagi melirik martabaknya. Suatu sore, saat langit mendung menggantung di atas kota, Pak Wahyu kembali ke warung kopi kecil yang biasa ia datangi. Tempat itu menjadi semacam pelarian dari rasa sesak yang tak bisa diceritakan. Ia sedang menyesap kopi ketika seseorang menarik kursi di depannya. "Yudi, masih suka kesini ya?" sapa Yudi ringan. Pak Wahyu hanya mengangguk pelan. Wajahnya lelah, suaranya nyaris tak terdengar saat menjawab, "Nggak banyak tempat yang bisa aku datangi sekarang." Mereka diam sejenak. Hanya suara sendok di dalam gelas dan hembusan angin yang terdengar dari luar jendela. "Aku tahu rasanya, Wahyu," ucap Yudi akhirnya. "Waktu aku jatuh dulu, bahkan untuk beli kopi kayak gini aja, aku harus mikir 2 kali." Pak Wahyu menoleh, tertarik. Yudi melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Tapi ada seseorang yang bantu aku waktu itu. Bukan saudara, bukan bank, bukan orang biasa." Pak Wahyu mengerutkan dahi. "Maksudmu?" "Orang pintar," kata Yudi tenang. "Dukun, kalau kamu mau menyebutnya begitu. Tapi bukan yang buka praktek di pinggir jalan. Nggak semua orang bisa ketemu dia." Pak Wahyu terdiam, menunggu penjelasan berikutnya. Yudi menatapnya sejenak lalu berkata, "Aku nggak langsung percaya waktu dengar tentang dia. Tapi waktu semua jalan udah mentok dan aku udah nggak punya pilihan lain, aku nyari dia." "Dan hidupmu berubah?" tanya Pak Wahyu, setengah ragu. Yudi hanya mengangguk perlahan. Pak Wahyu kembali menatap keluar jendela. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi jalanan. "Dia masih bisa ditemui?" tanyanya pelan, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Yudi tak langsung menjawab. Ia hanya memandang temannya itu, lalu berkata, "Kalau kamu memang butuh, mungkin nanti aku bisa bantu kasih tahu lebih jauh." Setelah itu, mereka tak banyak bicara lagi. Warung kopi itu kembali sunyi, hanya diisi oleh 2 lelaki yang dulu sama-sama pernah berada di puncak, dan kini duduk di ujung persimpangan nasib. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Wahyu mulai memikirkan jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Pak Wahyu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya, berharap bisa menemukan sesuatu, peluang, kabar baik, atau sekadar sedikit harapan. Tapi yang ia temukan hanyalah meja makan kosong, warung kecil yang ia coba jalankan sepi dari pembeli, dan tagihan-tagihan yang terus datang meski usahanya telah berhenti. Istrinya mulai sering diam. Bukan marah, bukan pula mengeluh. Hanya diam. Dan itu terasa lebih menyakitkan dari apapun. Sore itu, Pak Wahyu pulang membawa setengah bungkus bahan martabak yang tak terjual. Ia duduk di depan rumah, memandangi jalanan. Anak-anak tetangga bermain dengan riang, suara mereka memenuhi udara sore yang teduh. Tapi di dalam dirinya, semuanya hening. Ia teringat percakapan dengan Yudi, tentang seseorang yang bisa membantu, tentang dukun yang tak disebutkan namanya. Awalnya ia menganggap itu lelucon. Tapi kini, setelah semua jalan telah ia coba dan tetap gagal, suara itu mulai terdengar seperti kemungkinan. Malam harinya, ia kembali ke warung kopi. Tempat yang sama, bangku yang sama. Seakan-akan di sanalah semuanya bermula. Yudi sudah duduk di sana, seolah memang menunggu. Pak Wahyu tak banyak basa-basi. Ia hanya duduk dan berkata pelan, "Aku mau tahu lebih jauh." Yudi tak langsung menjawab. Ia mengamati wajah Pak Wahyu, mencari sesuatu. Keyakinan mungkin, atau keberanian. "Apa kamu benar-benar siap?" tanyanya akhirnya. "Aku sudah kehilangan semuanya, Yud," jawab Pak Wahyu. "Kalau masih ada satu jalan yang bisa dicoba, kenapa tidak?" Yudi mengangguk perlahan. "Baik," katanya.
Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kau anggap ringan. Bukan sekadar datang, minta tolong, lalu selesai. Akan ada yang diminta sebagai balasan. Bukan uang, bukan juga tumbal. Tapi ada ritual. Dan sekali dimulai, kamu tidak bisa mundur. Pak Wahyu menelan ludah. Perasaannya campur aduk antara takut, penasaran, dan keinginan kuat untuk kembali berdiri. Aku siap. Yudi mengeluarkan selembar kertas dari dompet kulitnya. Kali ini tidak kusut, dilipat rapi seolah telah disiapkan jauh sebelum pertemuan ini. Ini bukan alamat, ini petunjuk. Tempatnya jauh. Kau harus datang sendiri, tengah malam. Jangan ajak siapapun, jangan banyak tanya pada siapapun. Pak Wahyu menerima kertas itu. Ia tak langsung membukanya, hanya menggenggamnya erat, seperti memegang kunci dari sesuatu yang tak ia mengerti sepenuhnya. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Tapi Pak Wahyu tak bergeming. Ia tahu hidupnya akan segera berubah. Langit tampak kelabu saat Pak Wahyu bersiap. Ia memandangi kertas petunjuk dari Yudi sekali lagi. Di atasnya tertulis nama sebuah dusun yang asing di telinganya, tanpa alamat lengkap. Hanya sebuah nama dan satu kalimat yang terus terngiang. Datanglah sebelum tengah malam, sendirian. Ia tak memberitahu siapapun, termasuk istrinya. Hanya meninggalkan pesan singkat. Ada keperluan, jangan tunggu. Lalu pergi dengan motor tuanya yang kini lebih sering ngadat dibanding lancar. Perjalanan menempuh waktu hampir 2 jam. Setelah melewati jalan raya, ia masuk ke jalan desa yang makin sempit dan berkelok. Di kanan kiri hanya pepohonan gelap dan ladang kosong. Beberapa rumah terlihat samar di kejauhan, tapi tak satu pun orang tampak di luar. Pak Wahyu mulai merasa was-was, tapi ia terus melaju. Rasa ragu mulai muncul, namun entah kenapa, dorongan untuk terus maju lebih besar. Menjelang pukul 11 malam, ia tiba di sebuah persimpangan kecil. Tak ada penunjuk arah, hanya pohon beringin besar berdiri di tengah perempatan. Ia berhenti sejenak, membuka kembali kertas petunjuk. Di belakangnya, ternyata ada coretan samar. Jika kau melihat pohon beringin, belok kiri. Jangan menyapa apapun, jangan menoleh ke belakang. Pak Wahyu menelan ludah. Ia mematikan mesin motor, menuntunnya perlahan ke kiri. Jalan di hadapannya lebih sempit dan tidak beraspal. Sunyi, hanya suara gesekan angin pada dedaunan yang terdengar. Langit mulai tertutup kabut tipis. Udara berubah lebih dingin dari sebelumnya. Sepanjang jalan itu, tak ada rumah, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia melihat sebuah rumah tua berdinding kayu. Lampu minyak redup menyala di terasnya. Tidak ada pagar, tidak ada papan nama. Pak Wahyu memarkir motornya di tepi jalan. Ia mendekat perlahan, langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia belum tahu apa yang menantinya. Saat ia hampir mencapai tangga teras, sebuah suara dari dalam rumah terdengar jelas. "Masuk saja, Wahyu." Pak Wahyu tertegun. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memperkenalkan diri. Tapi suara itu tahu namanya. Perlahan, ia naik ke teras dan mendorong pintu kayu yang sudah sedikit terbuka. Di dalam, suasana remang. Hanya ada satu lampu gantung kecil menyala di langit-langit. Ruangan kosong, hanya sebuah meja rendah dan seorang lelaki tua duduk bersila di depannya. Rambutnya putih, kulitnya keriput, tapi wajahnya tidak tampak lemah. Matanya tajam dan mulutnya tersenyum tipis. "Sudah lama aku menunggumu," kata lelaki itu pelan. Pak Wahyu berdiri kaku. Hatinya berdegup pelan tapi keras. Ia belum tahu siapa lelaki itu. Tapi ia yakin, inilah orang yang diceritakan Yudi. Orang yang bisa mengubah hidupnya dengan syarat yang belum ia ketahui. Pak Wahyu melangkah masuk dengan pelan.
Lantai kayu rumah itu berderit halus di bawah telapak kakinya. Udara di dalam ruangan terasa berat, seperti mengendap terlalu lama. Lelaki tua di depan meja itu mengisyaratkan agar Pak Wahyu duduk. Tanpa banyak kata, Pak Wahyu menurut, duduk bersila berhadapan. Pandangan matanya tak bisa lepas dari sorot mata lelaki itu. Tenang, dalam, seolah bisa menembus pikirannya. "Kau datang bukan karena ingin," kata lelaki itu tiba-tiba, "tapi karena tidak punya pilihan lain." Pak Wahyu hanya diam, tak bisa menyangkal. "Aku tahu siapa kau, Wahyu," lanjut lelaki itu. "Kau bukan orang jahat, kau hanya manusia yang sedang terdesak." Pak Wahyu mengangguk perlahan. Suaranya serak saat ia akhirnya bicara. "Aku hanya ingin hidupku kembali seperti dulu. Martabakku dulu ramai, anak istri bisa bahagia. Sekarang semuanya hancur." Lelaki tua itu menarik napas panjang, lalu berkata tenang, "Kalau kau benar-benar ingin bangkit kembali, akan ada yang harus kau lakukan. Tapi bukan sekadar kerja keras. Akan ada perjanjian." "Ritual perjanjian?" Pak Wahyu mengernyit. "Ini bukan bantuan tanpa arah, bukan sulap. Ini ikatan," kata lelaki itu. "Kau akan diberi jalan. Daganganmu akan kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi kau harus melakukan sesuatu untuk menjaganya." Pak Wahyu mulai merasa dadanya mengencang. Apa yang harus saya lakukan? Lelaki itu tak langsung menjawab. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil di sampingnya, lalu mengeluarkan sebuah kain hitam yang dililitkan pada sebuah benda panjang. "Ini akan menjadi bagian dari warungmu nanti. Tak perlu kau pamerkan. Cukup letakkan di tempat yang tenang, tersembunyi dari mata orang-orang. Ia akan bekerja, asal kau patuhi satu hal." "Apa itu?" "Kau akan menjalani satu ritual. Malam bulan baru, kau harus datang ke tempat ini lagi, sendirian. Dan saat ritual dimulai, apapun yang terjadi, jangan bersuara, jangan bertanya, jangan lari." Pak Wahyu menahan napas. Kata-kata itu membuat tengkuknya terasa dingin. "Dan setelah itu, kau akan kembali berdagang. Tapi ingat, jangan pernah abaikan perawatan terhadap benda ini," katanya sambil menunjuk kain hitam tadi. "Ia akan membantumu, tapi juga bisa mengambilmu." Pak Wahyu menatap benda itu dengan campuran takut dan penasaran. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Masihkah kau mau melanjutkan?" Pak Wahyu memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan warung martabaknya yang dulu, istrinya yang tertawa, anak-anak yang bermain di pelataran. Lalu ia membuka mata dan mengangguk sekali. "Saya siap." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Maka bersiaplah. 3 malam lagi kau kembali ke sini, dan semuanya akan dimulai." 3 hari terasa berjalan lambat. Sejak pertemuan itu, Pak Wahyu seperti hidup dalam 2 dunia. Di siang hari, ia berusaha tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia duduk di warung kosong, membersihkan wajan yang sudah lama tak digunakan, atau sekadar menyalakan lampu kecil meski tahu tak ada yang akan datang membeli. Namun di malam hari, pikirannya kembali pada sosok lelaki tua dan benda berbalut kain hitam itu. Ia belum berani membuka kainnya. Lelaki tua itu bilang, belum waktunya. Baru setelah ritual selesai, benda itu akan menjadi bagian dari hidupnya. Bu Sari, istrinya, mulai curiga. Pak Wahyu menjadi pendiam. Ia sering terjaga di tengah malam, duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit yang kadang gelap, kadang tertutup kabut. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Bu Sari suatu malam. Pak Wahyu menggeleng. "Enggak apa-apa, aku cuma kepikiran warung aja." Jawaban itu membuat Bu Sari diam, tapi tatapannya tetap menyimpan tanya. Di hari ketiga, Pak Wahyu menyiapkan dirinya. Ia mandi sebelum maghrib, berpakaian gelap, dan memasukkan kain hitam yang dibungkus rapi itu ke dalam tas kecil. Ia sempat berdiri lama di depan cermin sebelum berangkat.
menatap wajahnya sendiri. Lelah tapi penuh tekad. "Mas, mau kemana malam-malam begini?" Bu Sari bertanya lagi, kali ini dengan nada lebih khawatir. Pak Wahyu hanya menjawab singkat, "Ada yang harus aku temui, jangan tunggu ya." Dan ia pun pergi, kembali menempuh jalan yang sama, menyusuri perkampungan sepi dan melewati pohon beringin besar tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, rumah kayu itu tampak berbeda. Lampu minyak di teras lebih terang, dan udara di sekelilingnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Wahyu memarkir motornya di tempat yang sama, lalu berjalan ke teras. Sebelum ia sempat mengetuk, pintu kayu tua itu terbuka sendiri, pelan, nyaris tanpa suara. Lelaki tua itu telah menunggu di dalam, duduk di tempat yang sama. Tapi kini, di hadapannya terbentang lingkaran aneh di lantai, terbuat dari garis abu halus yang membentuk pola tak dikenal. "Letakkan benda itu di tengah lingkaran," kata lelaki itu tanpa banyak sapaan. Pak Wahyu membuka tasnya perlahan, lalu meletakkan kain hitam itu sesuai perintah. Lelaki tua itu mulai menyalakan dupa satu demi satu dan membacakan sesuatu yang suaranya nyaris seperti gumaman. Asap mengambang tipis, memenuhi ruangan dengan aroma tajam yang menusuk hidung. "Sekarang duduklah dan ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan bersuara, jangan bergerak, dan jangan keluar dari lingkaran ini sebelum aku mengizinkan." Pak Wahyu mengangguk. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Dan setelah malam ini, tak ada jalan untuk kembali seperti semula. Asap dupa menggantung di udara, mengaburkan sebagian pandangan. Cahaya dari lampu minyak memantul samar di dinding kayu, menciptakan bayangan yang tampak bergerak meski tak ada angin. Pak Wahyu duduk diam di dalam lingkaran abu, seperti yang diperintahkan. Jantungnya berdetak pelan tapi mantap. Ada bagian dari dirinya yang ingin berdiri dan pergi, tapi ia tahu sudah terlambat untuk ragu. Lelaki tua itu duduk bersila di seberang lingkaran, matanya terpejam. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu yang Pak Wahyu tak mengerti. Nada suaranya datar, tetapi lama-lama terasa berat, seolah menyentuh sesuatu di luar ruang itu. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun. Udara dingin merambat pelan, seperti merayap dari celah lantai. Kulit Pak Wahyu mulai merinding, namun ia tetap diam. Lampu minyak bergetar sedikit, lalu apinya mengecil. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan. "Sekarang," katanya lirih, "apapun yang kau dengar atau lihat, tetaplah di tempatmu." Pak Wahyu mengangguk. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah, pelan, tak teratur. Tapi Pak Wahyu tidak menoleh. Suara itu bukan berasal dari lelaki tua itu, dan tak tampak siapapun di ruangan itu selain mereka berdua. Langkah itu terdengar semakin jelas, seperti berjalan mengitari rumah. Lalu berhenti di dekat dinding belakang. Kayu berderit. Udara terasa lebih dingin. Pak Wahyu mencengkeram lututnya kuat-kuat. Kemudian terdengar napas, berat dan panjang, tapi tak jelas dari arah mana. Ia memejamkan mata, mencoba tidak panik. Tiba-tiba, kain hitam yang diletakkan di tengah lingkaran itu bergerak perlahan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Kain itu melilit sendiri, dan muncul bentuk seperti tangan kecil di baliknya. Sekejap, lalu menghilang kembali. Pak Wahyu nyaris ingin berteriak, tapi ia menggigit bibirnya kuat-kuat. Lelaki tua itu tetap tenang, terus melantunkan gumamannya. Suaranya terdengar seperti makin jauh, meski ia masih berada di tempat yang sama. Kemudian muncul bau aneh, bau tanah basah dan besi tua, menyengat tapi tak bisa dijelaskan. Pak Wahyu mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat bayangan lain muncul di pinggir lingkaran. Sosok hitam,
berdiri diam, tinggi dan kurus, tidak bergerak, hanya mengamati. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Pak Wahyu, lalu seperti membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Dan menghilang. Lelaki tua itu akhirnya berhenti melafal. Ia mengangkat kepalanya dan dengan suara tenang berkata, "Sudah selesai." Pak Wahyu menarik napas dalam-dalam. Baru sekarang ia sadar betapa tegang tubuhnya selama ini. Lelaki tua itu mengambil kain hitam itu kembali. Kini sudah dililit lebih rapat. Ia mengangguk pada Pak Wahyu. "Benda ini sekarang milikmu," ujarnya pelan. "Letakkan di tempat yang sepi. Rawatlah baik-baik. Jangan biarkan sembarang orang menyentuhnya." Pak Wahyu menerima benda itu dengan dua tangan. Beratnya tidak berubah, tapi kini terasa berbeda, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Ia tidak diberi penjelasan lebih lanjut, dan lelaki tua itu pun tidak menawarkan penjelasan. "Mulailah kembali usahamu, tapi jangan lupa, jaga dia." Pak Wahyu menunduk perlahan. Ia tahu hidupnya telah memasuki jalan baru, jalan yang tidak sepenuhnya bisa ia mengerti. Hari-hari setelah malam ritual itu terasa biasa saja. Tak ada suara-suara aneh, tak ada mimpi buruk, dan tak ada perubahan mendadak yang mencolok. Pak Wahyu menyimpan benda yang ia dapatkan dari lelaki tua itu di rak kecil di gudang belakang rumah. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas kain putih bersih, seperti yang diperintahkan. Tidak ada yang ia ubah sejak pertama kali benda itu ia bawa pulang. Ia bahkan tak pernah menyentuhnya lagi. Usaha martabaknya perlahan kembali ia jalankan. Dengan gerobak yang sudah tua dan bahan seadanya, ia mulai berjualan lagi di tepi jalan, di tempat yang dulu pernah ramai. Awalnya hanya 1-2 orang yang membeli. Tapi minggu berikutnya, jumlah pembeli bertambah. Lalu bertambah lagi. Entah dari mana, orang-orang mulai datang kembali. Beberapa pelanggan lama menyapa dengan ramah, seolah tak pernah ada jeda dalam usaha Pak Wahyu. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku baru sadar kalau martabak Pak Wahyu masih jualan. "Martabak Bapak nggak pernah berubah ya? Enak terus dari dulu," ujar seorang pembeli muda sambil tersenyum. Pak Wahyu hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Ia tak banyak bicara sekarang. Sejak malam itu, ia lebih sering memilih diam, mengamati dan berhati-hati. Bu Sari pun mulai terlihat lebih lega. Ia membantu dari rumah, menyiapkan adonan, memotong bawang, mencuci perlengkapan. Wajahnya yang dulu murung kini perlahan kembali cerah. Tak butuh waktu lama hingga Pak Wahyu bisa membeli bahan dalam jumlah besar lagi. Gerobaknya diperbaiki, lampu diganti, dan papan nama yang dulu pudar kini terlihat baru dan mencolok. Pelanggannya semakin ramai. Dalam sebulan, ia bahkan bisa menyewa kios kecil di pinggir jalan utama. Lokasi strategis, dan tempat itu segera dikenal orang sebagai warung martabak Pak Wahyu yang legendaris. Pak Wahyu kembali seperti dulu. Lebih dari itu bahkan, ia bisa menyekolahkan anak bungsunya ke tempat yang lebih baik. Tagihan-tagihan yang sempat menumpuk mulai dibayar satu persatu. Namun di balik semua itu, Pak Wahyu tak pernah lupa untuk selalu memeriksa benda di gudang setiap malam. Ia tidak pernah membuka kain pembungkusnya, hanya sekadar memastikan bahwa benda itu masih ada, masih dalam posisi yang sama, dan tidak bergeser. Dan sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Tak ada gangguan, tak ada keanehan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika Pak Wahyu mengikuti ritual itu. Dan sejak saat itu, tak pernah sekalipun ia merasakan hal aneh yang bisa dikaitkan dengan benda yang ia simpan di gudang. Usahanya justru terus melesat naik. Kini, warung martabaknya sudah tidak lagi hanya sebuah kios kecil di pinggir jalan. Ia telah menyewa 2 ruko di deretan jalan utama.
Satu untuk tempat produksi, satu lagi untuk tempat makan pelanggan. Lampu neon terang menyala setiap malam, menerangi papan besar bertuliskan Martabak Malam Pak Wahyu. Karyawan mulai berdatangan. Ada yang membantu di dapur, ada yang melayani pembeli, ada pula yang menjaga bagian kasir. Usaha yang dulu hanya dijalankan berdua bersama Bu Sari, kini seperti bisnis profesional kecil-kecilan. Bu Sari tampak semakin sibuk, namun wajahnya bahagia. Ia kerap tersenyum saat melihat deretan pelanggan mengantre. Mereka tak hanya datang karena rasa, tapi juga karena nama Pak Wahyu mulai dikenal luas, tersebar dari mulut ke mulut, dari media sosial, bahkan beberapa kali masuk ke kanal YouTube kuliner lokal. Pendapatan meningkat tajam. Dalam waktu singkat, Pak Wahyu berhasil melunasi semua utang yang dulu menghimpitnya. Bahkan ia sempat membeli satu mobil niaga untuk mengantar pesanan dan bahan ke warung. Rumah mereka yang dulu nyaris dijual, kini direnovasi perlahan. Cat baru, pagar baru, dan ruang tamu yang lebih lega. Suatu malam, saat menghitung hasil penjualan harian, Pak Wahyu memandangi Bu Sari yang sedang menyiapkan teh di dapur. Suaranya pelan ketika ia berkata, "Nggak nyangka kita bisa sampai sini lagi, Sar. Bahkan lebih dari dulu." Bu Sari menoleh sambil tersenyum hangat. "Semua memang butuh waktu, Pak. Mungkin ini balasan karena kita sabar." Pak Wahyu tidak menjawab. Dalam hatinya, ia mengangguk pelan. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali membuka gudang. Seperti biasa, ia masuk tanpa menyalakan lampu. Di sudut ruangan yang remang, benda itu masih ada, terbungkus kain hitam seperti pertama kali ia simpan. Diam, tak berubah sedikit pun. Ia berdiri sejenak, memandangi dari kejauhan. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Dan malam itu pun berlalu, seperti malam-malam biasanya. Renovasi rumah Pak Wahyu berlangsung hampir 2 minggu penuh. Pekerja bangunan mondar-mandir membawa kayu, semen, dan genteng. Sebagian tembok diperluas, ruang tengah dibuka agar lebih lega, dan dapur digeser ke belakang. Bu Sari tampak senang. Ia kerap berdiri di teras sambil memperhatikan para tukang bekerja, sesekali membawakan minuman dan camilan. Wajahnya tampak cerah, berbeda jauh dibanding beberapa bulan lalu saat ekonomi keluarga masih terpuruk. Pak Wahyu juga merasa lega. Semua hasil jerih payahnya kini bisa terlihat nyata. Rumah yang makin nyaman, warung yang semakin ramai, dan masa depan anak-anak mereka yang kembali terbuka. Salah satu bagian rumah yang ikut direnovasi adalah gudang kecil di belakang. Gudang tua itu dulunya gelap dan sempit, hanya berdinding triplek dan atap seng. Pak Wahyu meminta tukang membongkarnya, mengganti struktur dan membangun ulang dengan tembok bata agar lebih kuat. Ia pikir gudang itu akan lebih berguna bila ditata ulang. Namun ada satu hal yang tak sempat ia perhatikan. Setelah renovasi selesai dan gudang telah berdiri kembali dalam bentuk yang lebih kokoh dan rapi, Pak Wahyu masuk ke dalam untuk memastikan semuanya beres. Ia berdiri di tengah ruangan itu, bersih. Lantai sudah dikeramik, dinding berwarna putih terang. Bau semen masih samar tercium. Matanya menyapu ruangan. Tak ada apa-apa. Ia melangkah ke sudut belakang. Disitulah seharusnya benda itu berada. Ditempatkan di atas rak kayu, dibungkus kain hitam. Tidak pernah ia pindahkan sejak pertama kali dibawa pulang. Namun sudut itu kini kosong. Rak lama sudah dibuang oleh tukang. Tidak ada kain hitam. Tidak ada apapun. Pak Wahyu berdiri diam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia keluar dan memanggil salah satu tukang bangunan yang masih sibuk membereskan alat. "Pak, waktu ngebongkar gudang lama, ada nggak barang yang dibungkus kain hitam, kecil, ditaruh di atas rak?" Tukang itu berpikir sebentar, lalu menggeleng. "Nggak lihat, Pak.
Semua barang dari dalam gudang udah kami pindahkan ke belakang rumah, tumpuk di bawah terpal. Tapi kalau kain hitam, saya nggak ingat ada. Pak Wahyu langsung menuju ke tumpukan barang-barang bekas renovasi di belakang rumah. Ia mengaduk satu persatu, membuka kardus dan karung. Tapi benda itu tak ada di sana. Hilang, entah kemana. Malam harinya, Pak Wahyu duduk di ruang tamu. Lampu rumah sudah redup. Bu Sari sudah tidur lebih dulu, tapi ia tak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus tertuju pada satu hal yang selama ini ia rawat diam-diam, yang sekarang menghilang tanpa jejak. Dan entah mengapa, sejak senja tadi, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Bukan dingin, bukan juga menakutkan, tapi sunyi yang ganjil. Seperti ada sesuatu yang ikut diam bersama mereka. Sejak benda itu hilang dari gudang, ada sesuatu yang perlahan berubah di rumah Pak Wahyu. Tidak langsung terasa. Tidak seperti gangguan besar yang datang mendadak. Tapi sunyi, yang pelan-pelan merayap, mengisi sela-sela waktu mereka. Malam pertama, Pak Wahyu terbangun pukul 2 dini hari. Bukan karena suara apapun, ia hanya merasa gelisah, seperti ada yang mengawasinya dari pojok kamar. Ia duduk, menatap sekeliling, lalu mencoba memejamkan mata kembali. Tapi tidurnya tak lagi nyenyak. Keesokan harinya, warungnya masih ramai. Pelanggan masih datang seperti biasa. Tidak ada yang tampak janggal. Tapi 1-2 karyawan mulai mengeluh, bukan tentang pekerjaan, tapi perasaan mereka. "Pak, saya tadi pagi nemu sisa adonan di meja udah kebuka, padahal semalam saya yakin tutup rapat," kata Rian, salah satu karyawan dapur. Pak Wahyu hanya menjawab singkat, "Mungkin lupa ya. Dicek lagi aja nanti." Keluhan kecil seperti itu makin sering terdengar. Lampu dapur menyala sendiri. Tisu gulung terjatuh padahal tidak ada angin. Kompor yang sempat dimatikan mendadak menyala kembali saat pagi hari. Semua itu kecil, bisa dijelaskan. Tapi saat dikumpulkan, mulai membentuk sesuatu yang samar dan menyesakkan. Pak Wahyu belum mengatakan pada siapapun bahwa benda dari gudang itu telah hilang. Bahkan pada Bu Sari sekalipun. Namun Bu Sari mulai bertanya, "Pak, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan tegang? Ada yang dipikirin?" Pak Wahyu hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Sar. Capek aja. Mungkin pengaruh renovasi juga." Malam-malam berikutnya menjadi lebih berat. Bukan karena suara-suara, tapi karena pikiran Pak Wahyu sendiri yang tak kunjung tenang. Ia kembali membuka gudang yang kini bersih dan kosong. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Di satu sisi, ia merasa lega. Mungkin ini tandanya ia bisa lepas dari perjanjian itu. Tapi di sisi lain, entah kenapa ia merasa sesuatu sedang berjalan menuju dirinya. Sesuatu yang tak ia mengerti. Dan pada malam keempat setelah kehilangan benda itu, ia kembali terbangun. Tapi kali ini, bukan hanya karena gelisah, ia mendengar langkah kaki di dalam rumahnya. Langkah yang pelan, berat, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Malam itu, udara dalam kamar Pak Wahyu terasa berbeda. Bukan sekadar dingin, tapi seperti ada tekanan yang menggantung di atas tubuhnya. Ia membuka mata perlahan. Gelap. Tapi ia tahu dirinya tak sendiri. Langkah kaki yang terdengar tadi masih membekas di telinganya. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Tertutup. Tapi Pak Wahyu yakin seseorang atau sesuatu sempat berdiri di baliknya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Tak ada suara, hanya detak jam dinding yang lambat dan beraturan. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri membuka pintu. Lorong rumah sepi, semua lampu sudah dimatikan. Ia berjalan perlahan ke arah dapur, lalu membuka pintu belakang yang mengarah ke gudang. Saat kakinya menyentuh ubin gudang yang dingin,
ia mendadak merasa seperti masuk ke ruang lain. Diameter. Tak ada suara serangga malam, tak ada angin, tak ada apa-apa. Gudang itu kini kosong, tapi Pak Wahyu bisa merasakan. Seolah-olah ruang itu masih menyimpan bekas dari sesuatu. Bekas keberadaan yang tak terlihat, yang dulu pernah ditaruh di sana, dan kini menghilang entah kemana. Ia berdiri cukup lama, hanya menatap dinding kosong, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah rawat. Aku nggak pernah macam-macam." Ia kembali ke kamar, tapi tidur tidak lagi datang dengan tenang. Di matanya, bayangan pintu gudang terus muncul. Pintu itu seakan memanggil, seakan belum benar-benar selesai. Keesokan harinya, suasana warung martabak mulai berubah. Bukan dari jumlah pembeli, masih banyak yang datang. Tapi ekspresi para karyawan tampak aneh. Beberapa tampak lesu, sebagian gelisah. Rian, karyawan lama, memutuskan berhenti mendadak. "Maaf Pak Wahyu, saya nggak kuat kerja malam di sini lagi. Saya sering mimpi aneh, tiap pulang dari warung, kayak ada yang ngikut. Saya juga ngerasa ada yang ngeliatin dari pojokan dapur. Terus, saya mimpi kebakaran. Berkali-kali." Pak Wahyu berusaha menenangkan. "Kamu kecapekan kali, banyak pikiran. Tapi ya udah, kalau memang niat berhenti, saya nggak bisa maksa." Tapi dalam hati, Pak Wahyu tahu Rian bukan satu-satunya. 2 karyawan lain mulai sering izin tak masuk. Suasana warung pun perlahan tidak lagi seramah dulu. Para pelanggan masih tersenyum, tapi seperti ada selapis rasa tidak nyaman yang tak mereka sadari. Dan malam itu, saat Pak Wahyu bersiap menutup warung, ia melihat sesuatu. Di kaca ruko bagian depan, pantulan dirinya sedang membereskan meja. Namun, ada siluet lain di belakangnya. Berdiri diam, tak bergerak. Ia menoleh cepat, kosong. Kaca itu kembali memantulkan hanya dirinya sendiri. Tapi dari ujung cermin, Pak Wahyu bisa melihat pintu belakang warung yang tadi ia kunci terbuka perlahan. Sudah seminggu sejak benda itu menghilang dari gudang. Dan dalam 7 hari itu pula, ketenangan yang sempat dirasakan Pak Wahyu benar-benar lenyap. Awalnya hanya perasaan gelisah, lalu langkah kaki. Kini, gangguan itu hadir dalam bentuk yang lebih nyata, lebih dekat, lebih mengancam. Malam itu, Bu Sari terbangun. Ia merasa sesak, seperti ada yang menindih dadanya. Ruangan gelap, tapi matanya perlahan terbiasa. Ia menoleh ke samping. Pak Wahyu belum tidur. Duduk di kursi dekat jendela, memandang kosong keluar. "Sar," suara Pak Wahyu pelan. "Tadi kamu dengar nggak? Kayak ada yang buka pintu depan?" Bu Sari menggeleng, masih belum sepenuhnya sadar. Pak Wahyu bangkit, mengambil senter kecil lalu berjalan keluar kamar. Lorong rumah sepi, pintu depan masih terkunci. Tapi, karpet di depan pintu itu basah. Seolah ada yang baru saja berdiri di situ, dengan kaki berlumpur dan dingin. Pagi harinya, Bu Sari merasa tidak enak badan. Badannya panas dingin, tapi tidak seperti demam biasa. "Aku tadi mimpi, Pak," katanya pelan sambil duduk di meja makan. "Mimpi apa?" "Di dapur, aku ngeliat ada perempuan duduk di lantai. Rambutnya panjang banget nutupin wajah. Tapi dia kayak ngerangkak ke arahku sambil manggil pelan." Pak Wahyu diam. Sebenarnya, ia juga bermimpi hal yang sama semalam. Tapi dalam mimpinya, perempuan itu bukan di dapur, melainkan di kamar mandi. Dan ia tidak hanya merangkak, ia juga mengetuk dinding, terus-menerus. Hari-hari berikutnya, teror itu mulai menyerang bukan hanya malam, tapi juga siang hari. Pelanggan warung mulai berkurang. Beberapa yang datang mengeluh, "Tempat ini sekarang rasanya aneh ya Pak. Kayak nggak nyaman." 2 karyawan tersisa pamit mendadak. Mereka tidak mau menyebut alasan jelas, tapi dari wajah mereka yang pucat dan gugup, Pak Wahyu tahu.
Mereka juga merasakan sesuatu. Warung yang dulunya hidup kini mulai sepi. Padahal tidak ada kesalahan dalam pelayanan. Tidak ada kenaikan harga. Tidak ada ulasan buruk. Namun suasananya seakan dihindari oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam ke-15 setelah hilangnya benda dari gudang, Pak Wahyu terbangun karena teriakan Bu Sari. Ia berlari ke kamar mandi. Bu Sari terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. "Ada yang megang pundakku," bisiknya. "Tangan dingin banget. Aku pikir kamu." Tapi Pak Wahyu tidak berada di dekatnya saat itu. Ia baru bangun dari tidur. Dan lebih parahnya lagi, pintu kamar mandi terkunci dari dalam sebelum ia dobrak. Tak mungkin ada siapa-siapa di dalam kecuali istrinya. Sejak malam itu, Pak Wahyu tak lagi tidur di kamar. Ia duduk di ruang tengah setiap malam, menyalakan lampu dan radio pelan. Menunggu kalau dia datang lagi. Dan pada malam ke-18, saat jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari, pintu gudang terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada alasan logis. Dan dari dalamnya terdengar suara seret. Pelan, berulang. Seperti kain basah yang ditarik melewati lantai keramik. Rumah itu kini tak pernah benar-benar tenang. Bahkan di siang hari, suasananya terasa berat. Pintu-pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka sendiri. Bau anyir samar sering tercium di dapur meskipun tak ada yang memasak. Dan Bu Sari, yang biasanya sabar dan tenang, kini terlihat pucat, gelisah dan mudah marah. Suatu sore, hujan turun deras. Pak Wahyu sedang duduk di teras, menatap derasnya air yang mengguyur halaman. Suara rintik hujan biasanya menenangkan. Tapi kali ini tidak. Hujan justru membuat suasana terasa lebih mencekam, seolah-olah alam ikut diam menonton apa yang tengah terjadi di dalam rumah itu. Bu Sari muncul dari balik pintu. Ia memeluk jaket tipis, duduk di kursi rotan sebelah Pak Wahyu. Lama mereka tak saling bicara, sampai akhirnya Bu Sari memecah sunyi dengan suara parau. "Pak, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan?" Pak Wahyu menoleh. Wajah istrinya tampak lelah, matanya sembab seperti kurang tidur. "Maksudnya, Sar?" Bu Sari menatap hujan, lalu berkata pelan, "Aku tahu semua ini bukan cuma soal warung, bukan cuma soal karyawan pergi atau pelanggan sepi. Ini lebih dari itu. Rumah ini berubah, Pak. Kita berubah." Pak Wahyu menarik napas panjang. Ia sempat hendak menjawab, tapi lidahnya keluh. Bu Sari melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Dari mana semua kesuksesan itu datang lagi? Setelah kamu ketemu Yudi, kamu berubah, kamu mulai aneh. Gudang itu, benda yang kamu simpan di sana, aku lihat kamu rawat, kamu bersihin tiap malam. Sekarang benda itu hilang, dan kita dihantui." Pak Wahyu masih diam. "Pak," lanjut Bu Sari dengan suara sedikit meninggi, "aku nggak tahan lagi. Aku mimpi buruk tiap malam. Dengar bisikan di kamar mandi, lihat bayangan di dapur. Aku pernah ngelihat ada perempuan di cermin, dan dia bukan aku." Air hujan makin deras. Pak Wahyu menunduk, menyembunyikan rasa bersalah di wajahnya. "Aku cuma pengin kita hidup tenang lagi, Sar," katanya pelan. "Aku nggak niat macem-macem. Aku cuma dikasih benda untuk dirawat, biar rezeki kita balik lagi. Itu aja, aku nggak pernah minta lebih." Dan sekarang, suara Bu Sari melemah. "Apa itu yang kamu rawat sekarang udah balik? Tapi bukan dalam bentuk yang sama?" Pak Wahyu menatap hujan. Dalam diamnya ada penyesalan yang mulai tumbuh. Tapi ia juga takut pada apa yang sudah terlanjur dibuka dan tak bisa ditutup kembali. Malam itu Bu Sari tidur lebih awal, tapi di tengah malam ia terbangun oleh suara langkah. Bukan satu, tapi dua. Dan yang membuatnya menggigil adalah suara napas pelan di samping telinganya, seperti seseorang sedang berbaring di sebelah,
Padahal Pak Wahyu tidur di ruang tamu malam itu. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bantal di sebelahnya terlihat basah. Basah seperti bekas rambut yang menetes air, seperti habis keluar dari kubangan. Rumah itu seperti bangunan kosong yang masih dihuni, sunyi, lebih dari sekadar sepi. Tak ada lagi tawa, tak ada aroma martabak dari dapur, dan tak ada hari yang benar-benar terang. Meski matahari bersinar, bayangan-bayangan tetap menggantung di sudut-sudut tembok. Beberapa hari terakhir, mereka nyaris tak berbicara. Hingga malam itu, Bu Sari mengemasi beberapa barangnya. Ia memandang Pak Wahyu dengan mata lelah dan gemetar. "Aku mau tinggal di rumah adik dulu. Aku udah nggak kuat, Pak." Pak Wahyu hanya bisa mengangguk. Ia tak menahan. Sejak Sari pergi karena tak tahan dengan teror yang terus datang, Pak Wahyu tinggal sendirian di rumah besar yang kini terasa seperti makam. Ia duduk di kursi ruang tengah, lampu temaram, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Sejak gudang itu direnovasi dan kain hitam yang pernah diberikan oleh dukun itu hilang, semuanya berubah. Bukan sekadar usaha yang kembali menurun, tapi rumahnya perlahan menjadi sarang sesuatu yang tak terlihat. Gangguan berubah menjadi teror. Sosok-sosok mulai terlihat, tidak hanya oleh dirinya, tapi juga oleh Sari. Dan kini, istrinya pun mulai menyalahkannya. Suara tangisan kadang terdengar dari kamar mandi. Piring pecah sendiri di dapur. Dan setiap malam, selalu ada langkah-langkah yang tidak pernah bisa dilacak asalnya. Tapi Pak Wahyu tidak kabur. Entah karena sudah terlalu lelah, atau karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu waktunya sudah dekat. Malam itu, ketika hujan mengguyur pelan, Pak Wahyu terbangun dari tidur yang tak nyenyak. Bukan karena suara, tapi karena bau. Bau amis dan apek seperti tanah basah yang lama tertimbun. Ia turun dari tempat tidur dan mengikuti aroma itu, langkah demi langkah menuju gudang. Pintu gudang yang dulu direnovasi kini terbuka sedikit. Di dalamnya, tergantung di tengah ruangan, kain hitam itu kembali. Tidak diletakkan di meja atau lantai, melainkan tergantung di udara, seperti melayang. Tidak robek, tidak kotor, seolah-olah tak pernah hilang. Pak Wahyu terpaku, tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ruangan berubah dingin. Dan dari sudut gelap ruangan, seseorang atau sesuatu muncul. Tinggi, diameter, tidak berbentuk jelas. Tapi satu hal yang pasti, itu bukan manusia. Sosok itu berdiri di hadapan Pak Wahyu, tak berkata, tapi kehadirannya menekan seperti ribuan tangan menindih tubuh. Lalu tanpa suara, sebuah kalimat muncul di benak Pak Wahyu. "Kau lalai, janji dilanggar. Bayarannya adalah kau sendiri." Pak Wahyu mundur, matanya mulai basah. Aku bisa rawat lagi. Aku bisa kembalikan semua." Tapi sosok itu tak peduli. Kain hitam di udara perlahan terbang, melilit tubuh Pak Wahyu. Awalnya hanya di tangan, lalu naik ke dada, leher, hingga wajah. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Dan saat kain itu menutupi seluruh tubuhnya, Pak Wahyu menghilang. Tak ada jeritan terakhir, tak ada jejak darah, hanya lantai kosong. Dan kain hitam jatuh perlahan ke lantai. Keesokan harinya Bu Sari datang bersama adiknya. Mereka menemukan rumah itu kosong, sepi, tak ada tanda-tanda Pak Wahyu. Tapi di ruang tamu, tergantung di paku dinding, ada selembar kain hitam. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tak ada yang bisa menjelaskan kemana Pak Wahyu pergi. Namun malamnya, seseorang yang lewat depan rumah itu bersumpah melihat bayangan seorang lelaki sedang memanggang martabak dalam gelap tanpa api. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.